adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Teti dan Kak Mary. Kita akan beribadah, tapi sebelumnya kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kalau dipanggil terus harus menjawab berarti harus mendengar dengan baik. Kita akan menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan, bait yang pertama sampai kedua. Adik-adik, kalau kita dipanggil, kita harus menjawab panggilannya dengan segenap hati. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 220, Kamu Dipanggil. Adik-adik, sekarang kita mau bermazmur. Kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita buka di Mazmur. Kita buka di Mazmur pasal 150 yang paling belakang sendiri. Sebelum Amsal, kita buka pasal 150 ayat 1 sampai 6.
Kakak tunggu sampai semuanya dapat. Kita baca bergantian lagi. Tapi kalau bermazmur nanti kakak baca tulisan yang tercetak keluar, adik-adik tulisan yang tercetak ke dalam. Dan nanti ayat ke-6 semuanya kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Kita mulai baca ya. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar seperti Samuel yang pada saat itu ketika dipanggil langsung menjawab dengan baik. Kita akan memuji Tuhan, ajar aku mendengar. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Buka tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami saat ini boleh diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon kuasa Roh Kudus melingkupi kami sehingga ketika kami membaca, kami mengerti dan kami mampu untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yehezkiel pasal 2. Yehezkiel, Y-E-H. Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu? Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Nanti kita gantian aja kali ya. Kakak baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap. Ayat kelima kita baca bersama-sama. Oke. Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ayat kelima, baca sama-sama. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah boleh membaca bagian firman Tuhan. Hari ini yang kita ambil dari mana? Dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5.
Adik-adik, kira-kira tahu tidak siapakah Yehezkiel itu? Nah, Yehezkiel adalah seseorang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi saat kerajaan Yehuda berada di antara persaingan kekuasaan Mesir dan kerajaan Babel. Jadi, pada saat itu negara Babel yang akhirnya menduduki Yehuda. Dan pemimpin Yehuda yang pada saat itu bernama Raja Yoyakim, juga Yehezkiel yang adalah warganya bersama dengan orang-orang Israel atau Yehuda pada zaman itu ditawan oleh kerajaan Babel dan dibuang ke negara Babel atau ke bangsa Babel. Di ayat 1, Tuhan Allah memanggil Yehezkiel dengan sebutan apa yang tadi adik-adik sudah baca? Ya, Tuhan Allah memanggil Yehezkiel dengan sebutan anak manusia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kita baca di ayat 1. Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Yehezkiel ketika dipanggil menjadi seorang nabi, ia disuruh bangun dan berdiri karena Allah hendak berbicara dengan dia. Apa yang kemudian dilakukan Yehezkiel? Nah, adik-adik, di ayat 2 dikatakan bahwa ia ditegakkan Tuhan. Artinya Yehezkiel dibuat berdiri dan kemudian mendengar apa yang difirmankan atau apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Ayat 2 dikatakan, sementara Allah berbicara dengan Yehezkiel, kembalilah roh Yehezkiel ke dalam tubuhnya dan ditegakkannya Yehezkiel. Nah, adik-adik, kira-kira perintah Tuhan Allah apa ya kepada Yehezkiel? Di ayat 3 dikatakan bahwa Allah mengutus Yehezkiel kepada orang Israel yang pada saat itu sangat nakal, sangat beban. Ada banyak istilah yang kita baca di ayat 3 yang dikatakan oleh Tuhan Allah bahwa bangsa Israel disebut bangsa pemberontak, bangsa yang durhaka, bangsa yang keras kepala, dan tegar hati. Jadi, Yehezkiel diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang keras hati, yang bebal, bangsa yang pemberontak, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di ayat 5, Tuhan Allah mengatakan bahwa mereka harus mendengarkan Allah lewat Nabi Yehezkiel. Mereka harus tahu bahwa ada seorang nabi di tengah-tengah mereka yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari ayat 1 sampai ayat 5 ini kita bisa melihat bahwa Yehezkiel adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Ketika ia dipanggil, ia mendengar, dan ketika ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, dia mau melakukannya, dia mau taat, dia mau pergi, diutus oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel untuk menyadarkan mereka supaya mereka kembali sadar akan perbuatannya yang sudah mendukakan hati Tuhan Allah dengan segala perbuatan mereka, sehingga mereka ditawan, dibuang ke Babel, dan pada akhirnya ketika mereka bertobat, mereka akan mengalami pemulihan. Adik-adik, dari pembacaan kita saat ini, kita pun mau belajar sama seperti Yehezkiel. Ketika adik-adik sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan, setelah itu ada perintah Tuhan yang harus kita taati, maka kita harus mau melakukannya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ada firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesamamu, maka kita harus menjadi pelaku firman. Ada bagian firman Tuhan lain yang mengatakan ampunilah sesamamu, maka bila ada orang yang bersalah atau membuat hati kita sedih, kita mau mengampuni segala perbuatannya. Ada banyak hal di dalam Alkitab yang harus kita taati, yang mau tidak mau sebagai anak Tuhan kita mau melakukan firman-Nya. Walaupun kadang-kadang berat, walaupun kadang-kadang sebagai manusia kita tidak mau melakukannya, tapi firman Tuhan berkata, mintalah Roh Kudus agar kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Adik-adik, mari kita seperti Nabi
Yeskiel yang pada saat itu dengan sikap yang baik, dengan tegas, dia mau dipakai oleh Tuhan seorang diri menyampaikan perintah Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang begitu banyak, tetapi Tuhan tetap memelihara dan memakai Nabi Yeskiel sehingga ia boleh melakukan tugasnya dengan baik di tengah-tengah bangsa Israel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua agar mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyampaikan kabar baik, menyampaikan kasih, menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kembali kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Tuhan kiranya mengajarkan kami seperti Nabi Yeskiel yang ketika Tuhan panggil dan Tuhan utus ke tengah-tengah jemaat, ke tengah-tengah bangsa Israel atau bangsa Yehuda, ia mau dan melakukan dengan taat. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami pun ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, kami mau taat dan melakukannya, sehingga itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pemerintah kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, mulai dari Ibu Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat, para presbiter majelis, semua komisi, semua pelkat, bahkan jemaat-Mu, agar dalam tugas dan pelayanan kami boleh melakukannya dengan penuh ketulusan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan yang bekerja ataupun di rumah, yang ada bersama dengan kami ataupun yang bekerja jauh daripada kami. Tuhan berikan kesehatan, sukacita sehingga orang tua kami dapat bekerja dengan baik dan mendatangkan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk semua sanak saudara kami yang mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, ada yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan sehingga mampu melewati semua pergumulan dengan baik bersama Tuhan. Ada yang di tengah duka cita, Tuhan juga memberikan penghiburan. Bahkan kami sendiri akan memasuki minggu yang baru, kiranya Tuhan memberkati agar dengan kuasa dan perlindungan Tuhan, kami tetap semangat menjadi anak Tuhan, menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Doa yang kami naikkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama atau papa adik-adik untuk diserahkan kantor gereja. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat diterima di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Amin. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Tapi ingat, ketika kita dipanggil pasti ada tugas yang baik
yang diberikan kepada kita. Ketika kita juga dipanggil Tuhan untuk beribadah setiap minggunya, kita juga harus dengan rajin dan dengan rela untuk datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang selalu berbuat baik, kita juga mau mengikuti jejak Tuhan Yesus dengan memuji Tuhan. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Kita sudah berada di akhir IMPA saat ini. Biarlah adik-adik tetap semangat mau melakukan firman Tuhan sama seperti Nabi Yehezkiel yang ketika diutus Tuhan Allah, dia mau taat, dia mau bangkit, dia mau berdiri dan pergi kepada yang diutusnya. Nah, kita juga adik-adik tetap semangat menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa, minta penyertaan dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah boleh mengakhiri ibadah kami. Kiranya ibadah kami hari ini boleh membawa berkat dan menjadi berkat bagi kami. Tolong kami supaya dalam setiap kehidupan kami bersama dengan siapapun kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, yang mengasihi, yang mengampuni, yang menghormati orang tua, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah kami memasuki minggu yang baru bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, agar dimanapun kami berada, kasih Tuhan menyertai kami. Kami minta berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Yaya